Waduh, hati-hati ini setir kiri, setir kanan nih. Sudah, sudah hadir di sini Ibu Nancy, perwakilan dari KBRI di Toronto atau di Vancouver ya, Bu Nancy. Assalamualaikum Bu Nancy, silakan. Masih di-unmute oleh Ibu. Ibu, suaranya masih ter-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, selamat berjumpa. Kami dari KBRI Ottawa. Akan berbagi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak keadaan di Ottawa dan mengenai suasana Islam di sini. Sekarang pukul 8 malam di sini, jam 8:10. Sabtu ya Bu ya? Sabtu Pak, Sabtu ya, jam 8:10. Kami lagi perjalanan menuju parlemen sebagai landmarknya Ottawa Pak. Masya Allah. Masya Allah. Ibu mungkin bisa memperkenalkan Bu, Ibu siapa? Ibu siapa? Ini teman-teman pengen kenal lebih jauh nih. Alhamdulillah punya kenalan di Kanada. Jawabannya iya sekarang gitu. Silakan Bu Nancy. Terima kasih Pak. Saya Nancy Kusbayanti, Pak, Wakil Duta Besar di KBRI Ottawa. Sekarang kami ini perkenalkan ini suami saya, Pak Zainuri. Masih di mobil. Salam kenal Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Pak Iwan. Ini Pak Iwan kelihatan kok. Oh, Assalamualaikum Pak Iwan. Salam kenal. Hati-hati Pak nyetirnya Pak. Untuk kiri. Ya, biasanya sudah dilihat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai agak gelap karena nanti maghribnya sekitar jam 8:50-an. Jadi kami segera menuju parlemen untuk berbagi ceritalah kepada bapak-bapak. Sebetulnya tadi dari KBRI, tapi karena masih ada pembelajaran tadi dari Pak Ustadz dan waktunya agak mepet, jadi kami segera berjalan menuju parlemen. Inilah kira-kira jalanan di Ottawa, Pak. Ya. Saya rasa Pak Agung lebih enak tempatnya. Toronto kebetulan aku pernah di Toronto, jadi udah kenal lah sama Pak Agung. Iya. Kalau dengan Pak Agung beda kota Bu Nancy ya? Beda Pak, sekitar 4 jam. 4 jam setengah. 4 jam, silakan. 4 jam ini teman-teman di sini, jadi kita ada Pak Agung di Toronto dan Ibu di Vancouver Bu ya? Ottawa Pak. Di Ottawa. Oke, silakan. Kami terpaksa menutup karena suaranya agak berisik kalau. Iya. Bagaimana Bu? Sudah mulai buka-buka lagi kelihatannya Bu ya, COVID ya Bu ya, di sana Bu ya, toko-tokonya Bu ya? Sudah mulai Pak, jadi perlahan tapi mulai agak pastilah bertahap ceritanya di sini Pak. Pertama tempat-tempat yang terbuka dulu, restoran, tempat-tempat yang terbuka, jadi awal-awalnya memang dilarang. Terus sekarang sudah mulai di tahap pertama itu hanya boleh kegiatan di luar rumah. Sekarang sudah tahap kedua, udah mulai ke restoran sudah bisa, tapi harus makannya di luar Pak. Outdoor ya? Iya, outdoor. Kebetulan lagi musim panas. Iya Bu. Kantor-kantor mulai perlahan-lahan membuka, tapi dengan waktu yang lebih terbatas. Iya. Sambil memperhatikan bagaimana perkembangannya. Iya Bu. Bersih sekali ya Bu ya kotanya Bu ya? Ya, lumayan bersih sih Pak. Iya. Warga masyarakat orang Indonesia berapa Bu di Ottawa Bu? Masyarakat Indonesia yang terdaftar sekitar 13.000, tapi diperkirakan lebih dari itu karena mungkin tidak semua melapor ke perwakilan. Jadi dari seluruh Kanada didata sekitar 13.000. Nah, ini parlemennya Pak. Parlemen ya Bu ya? Parlemen Ottawa. Kalau di seberang itu ada kantor Perdana Menteri Trudeau. Ini dibuat tahun 1817, selesainya 1927. Nah, itu ada apinya menyala, mungkin terlihat. Iya, terlihat. Gayanya seperti Eropa ya Bu ya? Iya betul. Betul. Mirip-mirip lah Pak, namanya punya orang sini. Iya. Ini hari Sabtu, hari libur ya Bu Nancy ya? Hari Sabtu libur Pak. Iya, Sabtu libur.
Bagus. Kita turun Pak Iwan. Boleh. Kalau jemaahnya mau bertanya silakan di-unmute sendiri ya. Silakan Pak. Iya. Bagus. Jadi penduduk di Ottawa, penduduk Kanada sekitar 37,8 juta. Dikit ya. Dikit ya. Sejauh barat Pak. Oh, Persib semua tuh. Persib semua. Kayak di Denpasar ya ininya ya pagernya ya. Itu lagi direnovasi. Oh, direnovasi ya. Ini parlemen itu Jun. kantor ini ya, Perdana Menteri ya. Iya. Pak Jono karena bisnisnya kontraktor jadi nanyain pagernya. Asal. Siapa tahu dapat apa? Dapat PO, dapat PO. Itu landmarknya Pak. Iya, betul. Parlemen ya, Bu ya. Jadi yang di tengah ini parlemen, Bu, yang sebelah kiri itu kantornya Perdana Menteri gitu ya, Bu ya. Perdana Menteri sebelah situ Pak. No, sebelah sana. Tidak kelihatan mentereng malah. Di bawah, Oh, di seberang. Iya. di seberang. Oh iya. Baik, ya. Di dalam itu ada perpustakaan. Coba lagi direnovasi. Pokoknya besar sekali. Iya, Oh. betul. Renovasi Pak Jono nanti aja kalau ke sana. Kalau udah diperbaiki. Allah. Berwisata lah kalau sore. Iya, Bu. Tapi masih tutup kan, Bu ya, bordernya ya, Bu ya? Kanada, Bu ya. Masih, Masih. cuma outdoor boleh. Maksudnya orang asing belum boleh masuk ke Kanada kan, Bu, sekarang, Bu? Nggak boleh parkir di sini nih, dilarang. Parliamentary Protective Service nanti muter kita. Oh, iya, Wah, diusir. luar biasa. Iya. Mungkin kalau jamaah ada yang mau tanya, raise hand aja. Kita muter dulu. Pak Asril ya mau tanya, Iya. silakan Pak Asril. Silakan, Pak. Ibu Nancy. Assalamualaikum Bu Nancy. Waalaikumsalam. Orang Islam ada berapa banyak Bu Nancy di Ottawa? Orang Islam di Ottawa tidak banyak Bu, karena penduduk Kanada itu, penduduk Indonesia di Kanada tersebar sebagian besar di Ontario dan British Columbia. Jadi di Toronto tempatnya Pak Agung itu lebih banyak. Oh, begitu. Tapi Lalu masjid kalau orang Islam Indonesia atau orang Islam aja, kalau orang Islam orang Islam saja itu sekitar 3,2%. 3,%. Oh, iya. ya. Saya sharing besarnya Kanada nih, Bu. Ternyata lebih besar Iya. dari USA ya. Bahkan USA, sama ya. seperti Indonesia. Ini 3 waktu ya, Bu Nancy ya. Iya. Betul. Besar sekali nih. Besar, penduduknya sedikit. Tapi Sedikit. sebagian besar kalau di sebelah atas kita lihat itu kebanyakan memang tidak banyak penduduknya karena dingin di situ setiap Dingin ya. Selasa. Dekat kutub ya, Bu ya. Udah mendekati kutub itu ya. Yang di utara. Dingin. Winter summer pun masih di bawah Dingin, 0, ya. jadi Iya. salju ya. Iya, betul, Bu. Jadi banyak yang nggak dihuni ya. Iya betul. Lalu masjid ada berapa Bu? Masjid jumlahnya saya nggak hafal tapi lumayan banyak. Alhamdulillah. Besar ya. Sekarang itu sudah tambah banyak masjid dan umumnya memang selalu penuh. Cuma ya karena COVID ini agak terganggu juga ibadah, dalam arti biasanya maghrib selalu ada. Sekarang hanya Jumatan aja sepertinya ada. Oh, Oke. amin. Cuma harus mendaftar. Jadi tertib ya. Kalau ke masjid harus mendaftar. Tujuannya apa? Untuk kontak tracing. Jadi kalau kita ke masjid kita harus memberi nama, nomor telepon, sama email. Jadi kalau dikhawatirkan kalau ada yang kena, kontak tracingnya gampang dilakukan. Oke. Bagus sekali. Alhamdulillah. Ada Mas Samsul Hidayat mau tanya. Mas Samsul silakan, sudah saya unmute Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nancy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Samsul Hidayat Dilaga dari Mataram, NTB. Oh iya Pak Samsul. Subhanallah. Selamat bergabung Pak. Ya, saya senang ini ikut bergabung di dalam acara ini. Saya mau bertanya ke Bu Nancy, dari 13.000 warga negara Indonesia di Kanada, katakanlah demikian, itu sebagian besar sebagai apa, Bu? Apakah sebagai pelajar, mahasiswa, atau bekerja? Sebagian besar sih pekerja, Pak. Oh, bekerja. Ya. Boleh tahu di bidang apa, Bu? Gimana, Pak?
Di bidang apa orang Indonesia banyak bekerja di Kanada? Macam-macam Pak, ada yang sektor IT, ada yang pertambangan seperti Pak Agung misalnya, ada juga yang bisnis, ada yang pengusaha, ada juga yang dosen. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya perkenalkan juga ini Pak Pak Rudi, Ketua dari Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Silakan Pak Rudi. Ya, Assalamualaikum Bu Nancy. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Alhamdulillah Bu Nancy. Udah berapa lama Bu di Kanada Bu Nancy? Kami kebetulan agak cukup lama Pak, karena kebetulan pindah dari Toronto, tapi di Ottawa sekitar 1 tahun lebih Pak. Lama ya Bu ya. Udah lama itu. Oh, 2008 di sini. bahasa Indonesia masih lancar ya Bu ya? Alhamdulillah. Ini juga ada Museum of War ini. Apa ya? Museum of War ini nih. Oh, Museum of War. Museum ini Iya. museum Yahudi, peringatan meninggalnya Yahudi itu, Pak. Nah, itu Museum of War itu. Museum of War yang mana? Ini World War II Bu maksudnya Bu? Iya, waduh, kelihatannya. Di sini semuanya museum banyak banget itu Pak. Canadian War Museum tuh. Iya, bagus ya. Ya, Bu. Gratis itu Bu kalau masuk Bu? Ada yang gratis, ada yang bayar. Tapi yang gratis itu hari Kamis sore. Oh, Kamis sore ya. Itu banyak bebek-bebek tuh Pak, di luar angsa atau bebek itu. Ini nggak banyak yang Bu Nancy, nggak banyak yang ini Bu, di taman banyak besok banyak yang baca-baca atau ini karena apa hari dingin atau batuk COVID dingin. Iya, sama. orang sudah bisa ke taman, tapi tetap harus jaga jarak Pak. Jadi outdoor activity sudah bisa. Iya. Oh ya, bapak-bapak, ibu-ibu, di Zoom kita juga ada Pak Budi ya Pak ya. Ada Pak Budi Mujono, Iya. Ibu kita dan Bapak Faisal. Itu adalah teman-teman kita, anggota pengajian. Silahkan kalau ada yang juga ingin bertanya kepada beliau-beliau itu, monggo. Atau saya silakan. Nah, ini sungainya ini. Assalamualaikum Ini Pak menuju Ahmad. ke kantor. Assalamualaikum Pak Ahmad. Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih bergabung. Bapak, Ibu-ibu. Iya, makasih waktunya ya Pak. Sama senang sekali. Ya, saya tinggal di Ottawa. Ottawa ya. Sekitar sejak 2017. Sebelumnya di Toronto juga bareng Pak Agung di Mississauga. Ya. Masya Allah. Ini juga ada Pak Agung. Pak Agung juga sedang live ya. Mana Pak Agung? Kenapa pindah Pak Ahmad dari Toronto ke Ottawa Pak? Jalannya rapi Pak. Kebetulan bergabung di kantornya Bu Nancy di KBRI ya Pak. Iya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Agung. Pak Agung, silakan Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agung. Naik kereta apa naik ini mau kemana ini? Alhamdulillah. Oh, naik mobil ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Agung. Ini di Toronto ya Pak ya? Assalamualaikum Bu Agung. Nyetir Bu. Oh, jangan nyetir Ibu. Ini setir kiri apa setir kanan? Kebalik setirnya. Silakan Pak Agung. Terima kasih Pak Ahmad. Oke. Ini mau kemana nih Pak Agung? Masih termute. Makanya nggak kedengeran. Suaranya kurang terdengar Pak Agung. Enggak, belum dinyun dah. Udah dibuka tapi nggak ada suaranya. Enggak dibuka dia. Oh nih, sekarang mungkin udah ya? Ya Pak. Ya saya mute-nya dari ini juga. Iya. Oh tadi jadi belum dengar ya, maaf. Belum kedengeran Pak Agung. Saya ulang lagi aja nih. Iya, silakan Pak. Iya, ini Bu Assalamualaikum, Enda Bu. udah nyetirin kami. Iya. Kesempatan lah. Kapan lagi kalau nggak disetirin istri kan? Kalau nggak gini. Alhamdulillah. Salam kenal semuanya, Bu Nancy, Mas Faisal, Pak Budi Mulyono, teman-teman di Ottawa, Masya Allah bisa bergabung bersama kita. Ini Pak Fandi ini dan teman-teman semua di Berjuang Subuh. Kami mau menuju ke Masjid Jami
Soalnya ini masjid tertua di Toronto ya. Toronto. Ya, monggo kami silakan. Udah deket ini, insya Allah monggo. Pak Ada yang mau Rusli ditanya, Hasbi Pak mau bertanya, Ustadz Pak? mau nanya Pak Ustadz. Ini kelahiran sana nih, kayaknya. Tepinya Vancouver, sama Vancouver bajunya ya ini. Vancouver, seperti salju, seperti salju. Dari Silakan, Vancouver Pak ya. Ustadz. Ke Ibu Nancy atau ke Pak Agung, silakan. Silakan Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak, maksud Pak Agung yang terakhir di Ottawa. Toronto. Saya ingin menanyakan perkembangan terakhir. Saya ke sana dulu 2018. Ya. 2018 atau 2017 saya nggak ingat lagi. Saya mau nanya, kira-kira perkembangan Islam di Kanada secara umum itu semakin meningkat atau memang satu? Kemudian bagaimana respon pemerintah tentang kemajuan, tanda kutip mungkin, Islam di Kanada sekarang, pemerintahnya? Dalam pelaksanaan ibadah itu agak terlalu diperketat atau memang sudah hampir-hampir dianggap sebuah agama resmi? Terima kasih Pak Agung dan Ibu tadi ya. Terima kasih. Silakan, monggo, siapa yang mau jawab? Ada Pak Ahmad, ada Ibu Nancy. Ya, silakan Bu Nancy. Jadi perkembangan Islam di Kanada ini alhamdulillah menggembirakan, Pak. Jadi pada tahun 1991 jumlah komunitas Islam di Kanada itu hanya 0,9% dari populasi Kanada, dan pada tahun 2001 sejumlah 580.000 menjadi 2%, dan sekarang sudah lebih dari 1 juta yang 3,2% dari seluruh penduduk Kanada. Artinya kita melihat perkembangan yang sangat signifikan dari jumlah populasi Muslim di Kanada. Dan pemerintah Kanada juga memberikan kebebasan untuk orang melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Jadi masjid sudah banyak. Bahkan kemarin itu sejak bulan Ramadan, pertama kalinya masjid di Ottawa sudah bisa mengumandangkan azan keluar. Azan di dalam, tapi sudah bisa mengumandangkan keluar sebagai penanda maghrib gitu, penanda buka puasa. Jadi Allah akan makin berkembang. Kebebasan diberikan oleh pemerintah Kanada, meskipun kita juga melihat bahwa pemerintah Kanada memberikan kebebasan yang bebas juga kepada yang tidak beragama atau agama lain. Pilihan masing-masing. Jadi pilihan individu untuk beragama dan dijamin kebebasannya. Jadi insya Allah kalau kita lihat Islam makin berkembang, Pak. Meskipun saat ini baru 3,2%, tapi kita bisa berharaplah suatu saat akan makin bertambah jumlah ini. Amin, insya Allah. Selain itu Pak Budi Mulyono, Pak, sudah lama di sini juga sepertinya ingin memberikan tambahan keterangan. Silakan Pak Budi. Iya Pak Budi. Silakan Pak Budi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Pak Budi. Pak Budi, apa kabar Ustaz? Sehat. Terima kasih tadi dikirim linknya untuk acara ini tadi. Insya Allah. Jazakallah khair. Ya terima kasih Bu Nancy. Lama nggak ketemu juga kita. Satu kota tapi nggak pernah ketemu karena pengajiannya online terus. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Bu Nancy dan teman-teman ya. Mungkin sedikit sejarah. Masjid yang paling tua di Kanada itu ada di Provinsi Alberta di kota Edmonton, namanya Masjid Al-Rashid. Al-Rashid. Itu yang didirikan tahun berapa nih? Tahun 36 kalau nggak salah. Ini ada sejarahnya tapi nggak perlu saya ceritakan lah. Ada di Google, dan saya pernah mampir ke sana dan sholat Jumat di masjid tersebut. Dan masjidnya sudah pindah. Jadi saya lupa sejarah kenapa sudah pindah diganti dengan masjid yang baru, tapi sejarahnya adalah masjid itu. Sedangkan bangunan masjid katanya digotong terus dijadikan museum kalau nggak salah. Terus masjid di Ottawa yang paling tua adalah Masjid Ottawa Muslim Association. Jadi OMA Mosque kita bilangnya, dibangun tahun 62. Dan di Ottawa itu masjid yang
kita kenal Sunni ya, Masjid Sunni ada yang besar-besar yang nampak ada 6, 2 di Gatineau area. Di Gatineau itu satu kota kecil di seberang sungai Ottawa, masuk ke dalam provinsi Quebec, provinsi yang basically berbahasa Perancis. Itu sejarah masjid di Ottawa dan yang tertua di Kanada secara keseluruhan. Nah, yang menarik mungkin Bapak-bapak sekalian yang belum pernah ke negara-negara di wilayah dingin ya. Di New Zealand kan dingin juga, mungkin mirip-mirip, cuma berlawanan waktunya. Di Lembang juga dingin. Masalah musim summer dengan musim dingin. Nah, musim dingin itu yang berat adalah dinginnya, kalau musim summer yang berat adalah puasanya. Oh, panjang ya. Puasanya panjang kalau musim summer. Kita contohkan aja, musim gugur itu fall itu mulai tanggal 22 September nanti. Ya. Itu subuh jam 5.29, maghribnya jam 7.01. Jam 7 sore ya, jadi lebih panjang. Kemudian Isya jam 8.23 itu apa namanya? Terus musim winter subuhnya itu jam 6:10 tanggal 21 Desember ya, mulai musim masuk winter. Dan subuhnya itu subuh tadi jam 6:10, maghribnya jam 4.23. Itu jadi pendek. Lebih awal maghribnya, puasanya pendek. Nah, kebetulan nggak tahu di sini ada ikut apa enggak, ada satu saudara kita dulu pernah tinggal di Toronto juga dan pernah tinggal di kota Calgary di Provinsi Alberta. Itu sekarang tinggal sendirian, bujangan, istrinya ditinggal di Calgary, tinggal di Baker Lake, itu dekat kutub utara. Nah, itu kalau puasa di musim panas itu hampir 24 jam, 20 jam. Nggak buka-buka ya, Pak. Jadi ini fenomena di Kanada yang terkait dengan musim ya. Baik, Pak Budi, terima kasih. Diinfokan sebagai gambaran bahwa di musim negara yang bermusim 4 itu beda waktu puasa di musim dingin dan di musim panas. Baik. Terima kasih Pak. Makasih infonya Pak Budi. Pak, makasih Pak. Bu Nancy mau menyampaikan sesuatu Bu? Sepertinya lagi ini. Ini masjid tertua di Ottawa. Kita sedang di depannya, masjid Ottawa Mosque. Ini posisinya. Oh iya. Bentuknya modern ya. Ya. Nanti azan maghrib, ada sholat maghrib di sini ya Bu Nancy ya. Gimana Pak? Nanti kan sebentar lagi maghrib nih ya, jam 8.15 di sana. Mereka buka untuk maghrib. Sepertinya tidak Pak. Sementara hanya untuk Jumatan karena kan sekarang karena belum begitu tertanggulangi. Jadi orang di sini sangat cautious, hati-hati. Hati-hati ya. Itu Jumatan seperti saya sampaikan tadi pun mereka pakai kontak tracing. Jadi kalau either kita daftar online atau datang ke masjid menulis nama, email, dan nomor telepon. Jadi kalau ada satu yang kena, kita akan dihubungi gitu. Iya, betul di data ya. Itu bisa kita contoh itu Pak. Ya, bisa dicontoh betul. Betul. Tadi Pak Budi, masjid di sana tahun 60-an berarti lebih sepuh dari Masjid Pondok Indah Pak Irwan ya. Iya. Nah, ini masjid di mana Pak yang ini Pak? Yang lagi di ini, masjid di Toronto ya? Toronto. Ini Pak Agung ya? Iya, ini lokasi dengan di mana? Ya. Ini di Toronto. Ini Masjid Jami. Ini masjid tertua di Toronto. Nah, mungkin Pak Budi ini senior kita ini. Jadi tahu semua lah. Ini termasuk di Toronto juga. Barangkali Pak Budi silakan kalau mau menambahkan. Jadi ini Masjid Jami ini kita kenal sebagai masjid yang tertua di kota ini di Toronto gitu. Kalau memperkenalkan, barangkali Ustadz Rusli pernah ke sini juga ini kayaknya di tahun 2000 waktu di sini ya. Waktu jalan-jalan barangkali. Ya, jadi ini dulunya gereja. Sudah pernah ke sini Ustadz Rusli ya? Iya. Ustadz Rusli pernah ke sini ya. Ya, ini masjid tertua. Iya, betul.
di downtown sih ada juga, tapi ini memang dulunya gereja, terus kemudian ini jadi, ya ini insya Allah nih ada sholat maghrib nanti. Nah ini insya Allah kalau masih ada waktu. Belum ada nih. Sepi nih parkirannya, Pak. Iya. Iya. Pengurusnya aja. Jadi Pak Agung yang 10 menit azan maghrib masih bisa ya, salat maghrib di dalam ya? Dulu. Di Toronto ya, ya. Jadi setiap yang tadi saya baca di Masjid Toronto juga begitu. Jadi 10 menit sebelum sholat nanti insya Allah semoga ini kita akan dibuka. Kalau yang seperti disampaikan Bu Nancy tadi, kalau untuk sholat maghrib memang harus selalu di register dulu ya. Di sini kita pakai apps dulu gitu kan, register, kemudian ada konfirmasinya bisa diterima atau enggaknya. Jadi insya Allah nanti kita bisa ngelihat dari dalam nih nanti. Iya. Kalau pas sholat maghrib. Membuka ya Pak ya. Ini memang benar-benar dulunya gereja. Jadi layoutnya juga masih gereja. Layoutnya masih gereja. Di downtown bukan? Iya. Bentuk-bentuknya masih kelihatan gereja ya Pak ya itunya ya. Iya betul. Bangunannya. Oh iya. Dan kali di YouTube bisa dilihat ini yang ada adan di pemandangan juga dari masjid ini. Iya. Oh di sini ya. Ada. Bukan. Iya. Jami. Oh, coba. Mohon maaf, mau tambahkan untuk Ibu Nancy yang gedung sebelah kanannya masjid itu Bu, kalau ke kanan sedikit itu ada hall of peace. Itu gereja yang gereja sekarang udah dibeli jadi masjid juga. Oh, ini itu Ibu-ibu ya. Kalau ke sana sedikit itu kelihatan namanya Hall of Peace. Hall of Peace. 2-3 tahun yang lalu sekarang dibeli sudah menjadi masjid. Bagian dari the main mosque. Mohon maaf Ibu ditambahkan. Ya, monggo silakan Bu Ida. Bu Ida kan yang tahu di sini sudah lebih lama di sini melulu. Ibu Ida silakan memperkenalkan diri Bu Ida. Mohon maaf, Assalamualaikum. Saya hanya lihat karena Ibu Nancy lagi di depan the main mosque, bilang di gedung sebelah kanannya itu, jadi antara main mosque, kemudian ada rumahnya imam, kemudian ada bekas gereja. Bekas gereja. Terus gereja itu sekarang sudah dibeli menjadi sekarang namanya Hall of Peace. Zaman dahulu sebelum dibangun main mosque ini, zaman dahulu orang Islam bersolatnya itu di basementnya gereja itu. Oh, di basement gereja. Nah, kemudian dibangun masjid itu, akhirnya sekarang malah pengunjung gerejanya makin berkurang, akhirnya ini dia nih sekarang Hall of Peace-nya ini. Sekarang menjadi dibeli oleh masjid. Jadi ini bulan puasa kemarin itu menjadi pusat namanya food bank. Orang yang mau mendonasikan makanan ataupun menjemput makanan bagi yang membutuhkan itu dilakukannya di Hall of Peace itu. Jadi fenomena global ya, kita kemarin juga jalan-jalan ke di California juga di LA, bangunan bagus bekas masjid bekas gereja, jadi fenomena mudah-mudahan nih kebangkitan Islam di sini. Yang masjid yang itu dekat rumah dulu itu dari diskotik luar biasa. Pak Agung. Tapi ada kecenderungan memang sekarang kita perhatikan ya. Iya. Bahwa gereja itu makin sepi kalau hari yang datang-datang itu biasanya orang-orang tua. Tidak dengan masjid, kalau kita lihat masjid itu anak-anak muda banyak yang rajin ke masjid. Alhamdulillah. Iya. Silakan. Jadi gereja ditinggalin sama anak-anak mudanya ya Bu ya di sana ya. Mereka bilang mereka percaya Tuhan, tapi tidak melaksanakan. Banyak yang seperti itu. Iya. Ada kecenderungan ke arah sana. Iya. Saya mau nambahkan dikit untuk informasi ke orang Kanada. Kepada orang-orang yang ada di Kanada, ini ada budaya orang Indonesia dalam beribadah, tanda kutip ya, budaya ibadah. Sudah saya fotokopi dan saya kirim ke pada tahun 2017 kemarin saya ke sana, 2018 saya masuk ke Islamic Center yang ada di Toronto, yaitu Imam Silmi.
Imam itu ya. Hamid Salimi. itu teman saya, Profesor Dr. Imam Salimi itu teman saya satu. Iya. Jadi beliau kalau datang ke sana kirim salam, dan beliau kalau setelah salat 5 waktu itu ada budaya Indonesia yang saya masukkan ke sana, semuanya bangun sambil selawatan, salam-salaman. Oh ya. Model NU Indonesia gitu. NU ya. Jadi sudah saya masukkan ke Toronto dan sudah berlaku 4 tahun lebih sudah. Jadi kalau nanti Pak Agung atau Pak Budi atau Ibu Nancy ke sana salat berjamaah 5 waktu, nanti tidak segan-segan langsung sallallahu. Ada peninggalan Pak Rusli di sana. Oh, luar biasa. Ini namanya pengaruhnya Ustaz Rusli dalam masuk Kanada gitu. Masya Allah, menarik. Terima kasih, itu aja informasinya. Makasih. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Budi mau menambahkan tadi cerita, terutama silakan Pak. Bentar. Kak, tolong ini Kak. Enggak, sudah kali ya. Itu sedikit parlemen tadi ada 3 building. Namanya aja, yang tengah itu center block, yang sebelah kanan itu east block, west block. Oke. Fungsinya detailnya saya nggak pasti, tapi kalau nggak salah yang east block yang kalau dari depan ini ke sebelah kanan, itu untuk senat ya kalau nggak salah. Nah, Ibu Nancy udah sampai mana nih? Ada KBRI ya Bu ya? KBRI Pak. KBRI ya Bu ya. Oke. KBRI. Ini KBRI-nya. Ini KBRI kita. Iya, bagus. Tadi mau ngelirik itu mobilnya merek apa tuh Bu? Plat merah. Mobil kantor. Oh, mobil plat merah ya. Chevrolet ya Bu ya? Ford Bu. Masya Allah. Bisa lihat Ford Expedition. Ford Escape ya Bu ya? Oh, bisa lihat mesinnya. Iya. Ini kalau mau lihat besarnya nih. Oh, gitu. Gede ya Bu ya? Besar ya Bu. Termasuk Wisma di sini Bu ya? Wisma. Bagaimana Pak? Yang resmi. Beda. Ini hanya Wisma, ini hanya KBRI Pak. Kantor ya Bu ya? Kantor ya Bu ya? KBRI. Luas kita tempat parkir. Oh ya. Allah. Masya Allah luas ya Bu. Ya. Bu Nancy. KBRI kita alhamdulillah udah punya sendiri. Udah punya sendiri Bu ya? Udah salah sendiri. Bu Nancy. Lumayan besar sih. Iya besar Bu. Silakan Pak Mirwan kalau mau bertanya. Bu Nancy. Siapa? Kalau kita baca di koran-koran kan pertumbuhan Islam di Kanada itu begitu besar. Pertumbuhan ini apakah orang asli Kanada atau pendatang dari luar? Karena banyak juga yang dari Timur Tengah kan pindah ke sana. Iya. Jadi begini Pak. Jadi Kanada ini terbuka untuk imigrasi Pak. Prinsipnya. Teman-teman kita banyak yang berimigrasi ke Kanada. Mereka terbuka untuk siapapun sepanjang memenuhi kualifikasi. Jadi kalau kita mencari info, setiap tahun itu ada pembaharuan apa saja yang dibutuhkan oleh Kanada untuk bekerja di sini. Jadi kalau siapapun bisa masuk kalau memang qualified Pak. Jadi sebetulnya untuk teman-teman di Indonesia pun kesempatan itu ada. Iya. Apa sih Bu ini ya Bu kualifikasinya nanya lagi. niat nih kayaknya. Niat. Tergantung kebutuhan dan tiap provinsi punya program sendiri-sendiri kebutuhannya itu apa. Saya rasa teman-teman tuh udah banyak yang tahu deh. Pak Agung juga pasti ngerti hal seperti itu, Bu Ida gitu orang. Kalau saya ini cuma teori saja karena tidak berpengalaman. Kira-kira begitulah. Tiap tahun pasti ada. Jadi asal kita rajin ngecek di kedutaan Kanada pun ada website linknya ke situ. Nah, ada syarat-syaratnya ya tentu dengan tidak berganti beberapa tahun yang lalu misalnya berapa puluh tahun yang lalu dibutuhkan orang-orang dengan kualifikasi akuntansi. Sekarang banyak berhubungan dengan engineering atau IT. Iya Bu. Kalau Pak Agung malah di pertambangan ya Pak Agung ya. Pernah di Pak Agung juga itu, Pak Agung udah lama itu, udah ahlinya beliau.
Iya. Enggak lah Bu Nancy bisa. masih nguli aja nih, masih nguli. Pak Budi kopiahnya memang harus gimana rasanya pakai kopiah di tengah orang-orang sana Pak? Itu kan sebagai identitas Pak ya? Saya Jumatan pakai ini nggak apa-apa itu. Oh gitu, keren. Ya, jadi Jumatan pakai ini, kemudian pakai baju koko yang seperti ya. Jadi membawa identitas juga. Jadi identitas ya. itu menambahkan yang Nancy tadi, ya. itu yang disampaikan yang persyaratan resmi ya. Iya Pak. Tapi ada istilah di masyarakat bahwa bedanya Amerika dengan Kanada. Kalau Amerika itu dibilang sebagai melting pot. Jadi panci yang memasak semuanya jadi satu, tidak kelihatan lagi apa isi. Ya. Apa isinya? Bubur apa sudah nggak kelihatan berasnya, nggak kelihatan apanya. Tapi kalau Kanada itu punya semboyan bahwa welcome to Canada, but you may keep your identity. Oke. Siap. Jadi makanya Islam diterima sepenuhnya termasuk budayanya, artinya orang pakai hijab, pakai baju sari kalau orang India, orang Hindu itu pakai baju sari gitu ya, panjang gitu, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya Pak. Kopiah begini, pakai kopiahnya Pak Ustadz Rusli, nggak ada masalah, banyak di sini. Tapi itu bukan tempatnya, artinya mereka akan dibully, akan segala macam rasial. Itu beda secara antara Kanada sama Amerika ya. Iya. Tadi saya mau nambahin kenapa pakai kopiah, nggak apa-apa. Ya memang satu identitas memang ya. Yang kedua karena udah mulai rontok nih Pak. Kata baik Pak, kata baik. Rontok kan. Betul. Hikmah. Hikmah di balik kopiah. Iya. Oh ya sama ya Pak. Parah lagi Pak Budi ini. Pada baik deh. Pada baik. Identitas. Jadi kalau masih ada rambut ya belum pakai kopiah dulu lah Pak. Obat jantung. Pamer, nggak boleh sombong Mbak Irwan, dosa. Ini saya mau memperkenalkan juga ada Pak Robi Ihsan di line ini, kebetulan juga beliau di Toronto juga bisa membantu saya mungkin, insya Allah online juga ini. Pak Robi saya ya. pantau lagi. Tadi saya cek sih ada ya Pak Robi Ihsan barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artis ini. Tuh artis nih. Ini karena orang Kanada asli nih. Lip Sangra. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang bisa ketemu sama Bapak dan Ibu semua, walaupun masih dalam online ya kapasitasnya. Siap. Luar biasa. Dengan Bu Nancy, mungkin kita pernah ketemu sebelumnya ya Bu. Apalagi sama Mas Agung, ini kita tetanggaan. Kalau belum kenal nanti saya kenalkan. Dikenalkan dari Jakarta. Monggo Pak Robi. Ya, apa kegiatan Pak Robi? Rusdi, kita pernah ketemu 2017 Ustadz, kalau Ustadz pernah ingat ya. Dan saya kebetulan aslinya dari Aceh. Mas Eka itu. Ada yang pasal-pasal apa namanya? Oh ya. Ya. Pak Robi di mana kotanya Pak? Posisi di mana Pak? Saya di Toronto. Oh di Toronto juga ya Pak ya. Iya Pak. Sudah lama ya Pak ya? Dari Aceh ya Pak. Oh dari Aceh. Udah berapa sinetron Pak dimainkan di sana? Kegiatannya apa Pak Robi di sana Pak Robi? Ya. Robi sejarah kali. Kegiatan Pak Robi di sana? Saya bekerja di salah satu perusahaan tambang. Alhamdulillah sudah 8 tahun juga di Toronto. Oh iya. Wah, Masya Allah. Sebelumnya di Jakarta, Pak? Sebelumnya di Indonesia? Sebelumnya di Indonesia, ya. Oh, 8 tahun ya. Aceh. Iya. Dari Aceh ya. Saya nggak berani sentuh masalah peci ya. Dari something saya masih ya. Masih banyak. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong ya, alhamdulillah.
Ini orang-orang pertambangan biasanya 17 Agustusan laku tuh untuk tarik tambang. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Tambang apa Pak Robi? Kalau saya tambang koper ya, tambang tembaga. Wah, bisa di Freeport dong ya? Dulu kalau dulu Mas Agung di Freeport, kalau saya di Vale. Vale, ya. Di Vale Sorowako. Sulawesi. Oke. Wah, luar biasa. Satu ini company sama Pak Agung, Mas Robi? Tidak, cuman kita tetanggaan juga, jadi kantornya tetangga kantor. Di tetangga kantor. Ya, untung aja waktu online ini kita nggak satu mobil atau tetangga mobil. Mas Robi, produk Indonesia apa Pak Robi di sana? Yang dikenal? Produk Indonesia apa aja yang dikenal di Kanada? Indomie pastinya ya. Kecap. Kebanggaan Indonesia itu. Betul, dan Indomie ini kan sangat mendunia ya sekarang ya. Ya, Mas Agung mungkin bisa cerita kalau di Ghana juga Indomie. Yang ciri khas. Kan udah pernah Ya, barangkali Om Robi bisa bantu ini mungkin cerita tentang Masjid Jami ini kayak apa? Barangkali ada tambahan-tambahan info tentang Toronto barangkali. Oke. Ini kayaknya dipas dulu, nanti saya kembali ke sini ya. Saya Google dulu sebabnya. Oke, silakan. Mas Robi nggak ke masjid, Mas Robi? Ya gimana Pak? Nggak ke masjid. Sedang datang bulan apa? Sekarang kalau kita ke masjid kita harus daftarkan ya. Iya. Bagus tuh idenya Pak Irwan untuk bagus datang tuh. ke Pondok Indah bisa Kita didaftarkan. harus bikin juga kayak begitu. Iya, boleh kita contoh. Ya, jadi isi pendaftarannya itu simpel aja Pak, nama, terus nomor telepon ya. Sebenarnya intinya itu kalau misalnya suatu ketika itu ada yang positif di suatu itu semuanya bisa di-trace. Jadi tracing ya. Dari informasinya kan bisa dites. Ya, itu jadi itu adalah preventif ya, cara pemerintah Kanada untuk supaya lebih bisa mengkontaminasi. Iya. Bagus ya. Iya. Ibu Nancy posisi di mana? Udah di ini di dekat kampus, jauh. Jadi ini tumpukan batu-batu ini adalah ciri khas suku-suku, mereka menyebutnya First Nation. Batu yang ditumpuk-tumpuk itu ya pernah viral juga itu. Iya. Nah, ini sempat menjadi masalah ketika perebutan daerah di bawah laut dengan Rusia, Pak. Di bawah laut. Iya, jadi daerah utara sana, karena Rusia mengklaim itu daerah dia, kan ini terus Kanada membuktikan dengan adanya tumpukan batu ini, berarti itu kan punya pertimbangannya. Jadi ciri mereka begitu simple, tapi batu ditumpuk-tumpuk itu ciri khas. Itu yang menyelamatkan waktu itu masalah sengketa daerah yang disebutkan. Karena daerah-daerah utara itu kan kayak minyak, kayak tambang ya. Iya. Itu batu disentil ya jatuh Bu ya? Itu ditumpuk-tumpuk aja tuh Pak. Ciri khasnya ya. Kalau ada gempa itu habis robohnya. Suku Inuit nggak boleh masuk, soalnya di pagar. Apa saya pengen nenggol itu dilem apa kagak sebenarnya? Iya. Nggak boleh masuk di pagar. Pak Supriyono, Rasen, ada yang mau ditanyakan Pak Supriyono? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah itu saya ketemu Mas Agung itu teman saya. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa nih. Masya Allah Pak. Tambah ganteng, tambah hebat tuh. Amin. Jazakallah Pak Bri. Ibu Nancy, saya mau bertanya Bu. Dulu saya pernah di Dryden tahun 86 Bu. Di Toronto juga pernah saya, tapi program pertukaran pemuda itu Bu. Nah, saat ini saya iya, saya sekarang berkhidmat di pendidikan tinggi. Nah, saya mau tanya tentang bagaimana sih pendidikan tinggi di situ? Apakah mungkin ada istilahnya saat ini itu beasiswa atau pertukaran mahasiswa begitu? Oke, ya Pak, terima kasih.
Kanada ini pendidikannya dikelola oleh provinsi. Dan dulu apa yang program yang Bapak ikutin itu pun sekarang sudah ditiadakan lagi setelah program pertukaran pemuda Indonesia Kanada itu yang paling tua umurnya ya, sampai 35 tahun waktu itu berjalan. Ya, nah, beasiswa, kalau kita bicara beasiswa, dia tidak punya beasiswa terbuka untuk publik, tapi sebetulnya siapapun yang mampu, capable, bisa mencari beasiswa, katakanlah university. Kalau kita ingat, jadi mungkin Pak Agung bisa nanti menambahkan, ada satu anak Indonesia, Pak Agung, yang kemarin di Waterloo University, 12 tahun umurnya, itu ingat nggak siapa Pak? Yang tadi saya pernah ketemu sama beliau, anak itu karena jenius, pinter banget ya, dapatlah dia di beasiswa ke Waterloo, Pak. Jadi sebetulnya kalau beasiswa penuh mungkin agak susah ya Pak, tapi kalau beasiswa khusus bagi katakanlah yang nilainya bagus dapat potongan. Cuma mungkin untuk informasi aja teman-teman yang berminat sekolah di sini, di beberapa provinsi itu kalau untuk program master dan doktor, S2 dan S3 itu harganya biaya tuition fee-nya hampir sama dengan domestik, Pak. Tapi beberapa, ya, misalnya provinsi British Columbia, kalau nggak salah Saskatchewan dan Alberta seperti itu. Tapi kalau provinsinya Ontario, aduh mahal sekali international student. Jadi kita harus bisa memilih-milih karena di sini pendidikan itu dikelola oleh provinsi, jadi bukan formal, Pak. Oke, baik Bu, terima kasih. Mas Agung hebat sekali. Sukses selalu. Pak Supriyono sedang di mana Pak sekarang Pak? Domisili di mana Pak Supriyono? Ya saya ini gini, dulu ketika sama-sama Mas Agung itu, nah dulu dapat beasiswa di Colorado, tapi anak saya ternyata minta pulang, jadi akhirnya saya berkhidmat di Universitas Islam Blitar. Blitar? Iya, dan di beberapa universitas di Jawa Timur. Dan ini terima kasih saya dikenalkan oleh Prof. Nugroho sehingga kita bisa bersilaturahim di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kopiahnya sama dengan Mas Agung nih waktu di support ini. Itu lagi yang dibahas. Harus dicek dulu, Pak. Silakan Pak Zainir mau bertanya Pak Zainir. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Bu Nancy. Selamat sore di sana, Pak. Oh, selamat sore. Ya. Dulu ya tahun 90-an ya, itu rotan kita diminati oleh Kanada. Waktu itu kami dari Asmindo memperkenalkan rotan ke Kanada. Ada beberapa kali misi dagang yang dibantu oleh Pak Sutrisno ya dari perdagangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana posisi rotan, produk rotan di Kanada sekarang? Apakah, karena saya sendiri sudah lama keluar dari rotan ya. Kami dulu dari Asmindo. Terima kasih, Bu Nancy. Terima kasih, Pak. Jadi begini, Pak, kami dulu kebetulan waktu di Toronto menangani hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan dan ekonomi. Jadi memang produk rotan kita ini karena natural, agak mahal kan Pak. Nah kita sementara pada saat yang bersamaan RRT itu membuat rotan sintetis yang lebih awet. Meskipun beda buat orang-orang tertentu yang mencintai produk-produk natural tentu memilih rotan. Tapi agak berat karena dikalahkan oleh produk-produk rotan sintetis dari RRT yang relatif lebih murah dan karena plastik jadi lebih tahan. Namun demikian, tapi kalau furniture kayu tetap jalan bagus, Pak. Cuma kalau rotan memang agak prospeknya agak menurun. Kita ada beberapa teman yang memang punya toko furniture rotan. Ya jalan sih masih, cuma tidak terlalu menggembirakan kenaikannya, Pak. Kira-kira demikian. Terima kasih Bu Nancy. Waktu itu kami ke sana, Ottawa itu disebut Arawa ya, masih disebut Arawa sampai sekarang. Sebenarnya itu pronunciation mereka Pak, jadi mereka kayak kita sebutnya Ottawa, tapi mereka sebutnya Arawa, something kayak gitulah, nggak nyandak di lidah kita. Saya juga nggak pinter menyebutnya. Arawa. Arawa kata. Terima kasih.
Baik, Pak. Agung, Pak Robi. Silakan. Pak Agung, Pak Robi mau nanya mengenai tambang nih Pak. Silakan, Pak Yani. Ya, mau nanya Bu Nancy. Iya, Pak. Kalau seandainya kita mau buka produk-produk Indonesia di Kanada, Iya, itu Pak. persyaratannya susah atau enggak ya, Bu ya? Makasih. Ini yang mau dibuka itu produknya apa, Pak? Kira-kira karena masing-masing produk itu punya persyaratan sendiri-sendiri. Oh gitu. Kalau seandainya makanan-makanan dari Indonesia, misalkan kayak seperti tadi Bapak Mas Robi bilang Indomie, seperti yang itulah. Seperti kalau di Hong Kong itu ada produk dari Indonesia, seperti itu Bu. Makasih. Iya, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya susah-susah tidak gitu, karena persyaratannya kalau untuk makanan, misalnya dari yang paling simple, paling tidak punya label yang harus dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Perancis, Pak. Jadi kemarin waktu di Toronto itu saya sempat diskusi lah sama teman yang punya Indomie. Jadi sejarah Indomie ini agak sedikit unik karena Indomie kan terbuat dari gandum, di mana bahannya gandum itu kita impor paling banyak dari provinsi yang namanya Saskatchewan di Kanada ini. Nah, jadi produk Indomie sendiri ya impor gandum terus dikirim lagi Indominya ke sini. Nah, ketika Indomie itu mau membuat kecap, jadi mau menjual kecap Indofood Pak ya, itu butuh waktu untuk memasukkan kecap itu bisa dipasarkan, itu butuh waktu sekitar 1 tahun karena ya itu persyaratannya harus buat ya biasa ingredientnya apa pasti, terus kalorinya segala macam, terus sodium, gula segala macam ada, terus ya itu membuat 2 produk Standar dengan internasional ya Bu ya. Ya betul Pak, sama labelnya tuh harus 2, bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Ya itu butuh proses lah, cuma bukan tidak mungkin. Cukup banyak sudah produk-produk yang masuk sih, tapi ya memang harus butuh waktu Pak. Cuma persoalannya kan ketika teman-teman di Indonesia tuh kurang begitu tertarik dengan ekspor ke Kanada karena aduh sudah syaratnya agak repot, pasarnya juga mungkin dianggap tidak terlalu besar. Pasar ini kan sebetulnya juga berhubungan dengan banyaknya jumlah orang Indonesia juga antara lain, meskipun tidak persis seperti itu, tapi mau tidak mau ada hubungannya Pak. Kalau produk-produk seperti barang Filipin, orang Filipin di sini hampir 1 juta, banyak Pak jadi makanan. Seperti misalnya produk-produk kelapa itu dari Filipin, cuma ada kok bisa masuk, terutama seperti produk-produk kering yang misalnya kerupuk. Kerupuk itu termasuk cukup populer kok di sini Pak. Dan kita termasuk agak gampang mengenalkannya kepada halayak. Jadi kalau ada acara kita bawakan kerupuk lumayan. Dan ada satu yang unik mengenai Indomie. Indomie ini termasuk yang paling banyak diminati lah. Jadi teman yang punya Indomie itu suka promosi ke kampus-kampus. Dan memang Indomie kita itu rasanya luar biasa ya, enak ya. Jadi lumayan lah, Indomie termasuk produk yang lumayan besar. Jadi bikin Ada satu Indomie kisah unik ada Oh. unik cerita tentang Indomie ini. Jadi ada di Afrika itu, lupa saya negara yang mana. Jadi kita punya pabrik Indomie kan di Afrika, sehingga teman-teman Nigeria, ada Bu. mahasiswa Nigeria, Bu. Iya, Nigeria ya. Sehingga mahasiswa Nigeria itu bilang itu punya dia katanya kan, itu ceritanya ada kan Pak Agung. Itu wah itu punya Indomie itu dari negara saya katanya, dia nggak tahu punya Indonesia. Nah, itulah. Jadi kira-kira gitu Pak. Oke. Gitu Pak Yani, cukup. Jadi mau import apa Pak ke sana Pak? Mau ekspor apa Pak? Cukup. Bisa kok Pak, bisa. Bukan tidak bisa. Ya, nanti bisa dibantu sama teman-teman yang perdagangan atau ekonomi itu, atau atas perdagangan atau teman-teman ekonomi yang bisa membantu apa yang syarat diperlukan, nanti mereka akan bisa memberi informasi. Ya, karena saya kan juga di koordinator di Kadin juga Bu, jadi untuk UMKM Bu, untuk UMKM. Jadi mungkin dari sini bisa di koordinator buat ke sana. Ya, gitu. Terima kasih Bu. Ya baik Pak, nanti silakan dihubungi teman-teman di Toronto ataupun di sini lewat fungsi ekonomi atau atas perdagangan ya Pak ya. Ada kok emailnya di website.
Baik, nanti kita connect. Terima kasih Ibu. Mau tanya buat Nancy nih. Ya, Boleh silakan, Pak Pak. Budian. Silakan, nanti saya konekkan Pak Yani dengan Bu Nancy ya, nanti nomor WA-nya, nomor teman-teman KBRI. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Pak Rudi mau tanya? Bu Nancy. Ya, Pak Yunan ya? Iya. Bu Nancy mau tanya Pak dua Yunan, hal. Pak Bu Yunan, Nancy. silakan. Ya, silakan Ya, Pak Yunan. Satu mengenai pariwisata, Bu. Kalau di Calgary itu kan, kalau kita mau nonton rodeo, Bu ya. Ya. Kalau di Vancouver itu ada Capilano Suspension Bridge, Bu ya. Saya malah lebih tahu, Bang. Kalau di Toronto, Ottawa apa tuh, Bu ya kira-kira? Terus yang kedua, masalah Quebec itu, Bu, udah beres, Bu ya? Ya dianggap beres lah Pak, karena ternyata tidak mendapat dukungan yang cukup kalau masalah Quebec Pak. Jadi ya oke lah itu, mereka sekarang dikasih independensi tapi tidak kayaknya gaung untuk memisahkan diri sudah insya Allah tidak ada sepertinya. Kalau pariwisata Bu di Ottawa, Toronto Bu? Kalau di Toronto yang punya Pak Agung Niagara lah Pak. Niagara ya? Iya. Ya. Kalau di Ottawa ya Ottawa kota pemerintahan. Ya kayak inilah wisatanya yang saya lihatin ke Bapak ini. Kira-kira. Niagara Pak. Niagara. Niagara-gara ya. Kalau Pak Agung, Pak Robi mengenai tambang nih Pak. Silakan Pak. Kalau tambang seperti tembaga tadi itu kan umumnya tambang open kita open pit. Kita keruk Pak ya. Nah itu masalah lingkungan, masalah lingkungan pasti ketat itu Pak ya. Terus yang kedua Pak, negara pusatnya sama negara bagiannya itu sama Pak ya, dapat tax, dapat juga royalti Pak ya. Jadi ada masalah lingkungan, masalah royalti, sama masalah tax Pak. Makasih Pak, Pak Fadian, Pak Irwan, Pak Ketua. Baik, mungkin saya bisa bantu. Jadi kalau tambang, ada, kalau di Om Robi tadi lebih cenderung ke base metal ya. Saya kebetulan di gold, jadi di tambang emas. Dua-duanya juga sama. Kalau tembaga biasanya kan bulk, jadi besar ya, bulk mining. Jadi open pit, ada juga underground, walaupun underground kebanyakan sistemnya block caving. Jadi block caving itu jadi di tambangnya dari bawah tanah, tapi dia hanya diruntuhkan saja gitu. Nah, terkait dengan lingkungan memang nomor satu, Pak. Jadi sebagai mindset, North America, pola pikirnya adalah mereka tidak begitu berpikir tentang bagi hasil tentang kepemilikan. Jadi sebagai gambaran, tambang yang saya tempat kerja ini, seluruh negara-negara yang kita operasi 100% ownership-nya, 100%. Hanya 90 di satu negara gitu ya. Tapi mereka ketika di North America, ketika kita bicara permitting itu udah 5 tahun aja gitu. Dikit-dikit 5 tahun, 3 tahun. Mereka sangat-sangat strict dan cukup ketika kita bicara masyarakat cukup besar ininya ya, impact-nya ketika jadi sosial, masyarakat dan enviro itu nomor satu gitu. Dan karena mereka berpikir yang penting lingkungan, pertama, yang kedua tax dan tenaga kerja kan, dengan otomatis ekonomi bagus gitu. Nah, jadi beda-beda ya. Jadi satu negara mesti punya ininya beda-beda. Ada negara yang ingin punya seperti Indonesia misalnya harus 51% setelah sekian tahun gitu. Ada negara yang lain juga punya pemikiran yang sama. Jadi kalau tambang ini kan sharing risiko Pak ya. Jadi tidak bisa diteorikan harusnya begini, nggak bisa karena kita semuanya sharing risiko. Tergantung mindsetnya seperti apa gitu. Sebagai gambaran gitu aja Pak. Tapi yang berperan negara pusatnya apa negara bagiannya Pak? Oh, di bidang itu beda-beda Pak ya, beda-beda tergantung negaranya ya, tergantung negaranya. Kayak misalnya, kebetulan kita juga nggak punya negara, saya tempat tambang saya bekerja juga nggak punya tambang di Kanada nih, belum. Jadi semuanya di luar Kanada. Jadi ada aturan yang memang, kalau di North America sih biasanya state ya lebih dominan ya, state lebih dominan secara ininya, tapi federal juga masuk juga gitu. Ada level-levelnya juga, tapi secara sekilas state mungkin lebih dominan gitu. Nah, saya boleh menambahkan? Halo Mas. Ya, jadi sama seperti perusahaannya Mas Agung, model pertambangan bisnis tambangnya itu
agak sedikit berbeda ya. Artinya kantor pusat itu berada di Kanada, di Toronto, sedangkan daerah operasi tambangnya itu malah tidak ada di Kanada. Jadi bukan artinya misalnya ada satu perusahaan di Indonesia dan dia harus ada operation di Indonesia, tidak begitu gitu. Kalau di Indonesia kan begitu ya. Itu juga agak berbeda cara bisnis modelnya. Siap. Nah, itu kenapa bisa begitu, itu ada ininya juga, implikasi dengan teksnya juga. Iya. Dah, lengkap ya. Silakan Pak Zainir Umar. Iya, mau tanya Pak Agung, dulu pernah ya Alcoa Mineral dari Kanada kerjasama sama DKI membuat Alkan Indonesia. Apakah Alcoa ini masih ada ya? Karena ini dari Kanada katanya. Itu. Saya kurang aware Pak ya, namanya kurang, mungkin sekarang tidak, saya mungkin miss atau saya tidak familiar lah, mungkin jawabannya begitu Pak. Jadi sudah banyak yang berubah ya, terutama kalau mungkin sekilas kalau kita bayangannya dengan Indonesia itu, kalau kita tahu BRIEX itu ya, skandal BRIEX dulu itu yang sampai ada filmnya segala macam. Itulah mengapa di Kanada ini sekarang sudah ada NI 43101, jadi sebuah national instrument yang membuat ini secara legal itu memagari lah. Jadi setiap technical report itu harus ada yang menandatangani qualified person, dan ini sekarang sudah jadi praktek normal di dunia ya. Jadi ketika ada praktek, ketika ada studi, itu harus ada technical person yang tanda tangan, dan siapa yang tanda tangan itu dia liable ya, punya liability. Jadi memang setiap kali laporan teknik yang sifatnya ke publik harus ada orang yang certified, qualified, dan tanda tangan di situ gitu. Sebagai gambaran aja. Untuk melindungi investor ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini kalau boleh menambahkan, ini ada sedikit, ini agak berbeda topiknya ya. Ini berkenaan dengan peraturan di dalam masjid ketika sholat di masjid ketika masa pandemi. Kalau berkenan, ini ada, saya bisa share juga nih. Silakan Pak. Boleh tolong dikasih aksesnya Mas? Sudah Pak, bisa Pak? Ya, silakan. Sudah. Oh, siap. Nah, ini bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan screen saya? Bisa Pak. Kelihatan. Ya. Nah, jadi ini ada 10, mereka tuh, ini rata-rata masjid, semua masjid sama gitu ya, agar untuk bisa lebih spreading dari pandemik ini atau virus ini lebih ditekan ketika masa-masa ini. Apa kalau di Indonesia itu PSBB ya? Iya. Ya. Jadi disarankan sebelum datang ke masjid itu cuci tangan atau hand sanitizer. Kemudian masuk ke dalam masjid, kita itu harus pakai masker. Jadi masker itu tidak dibuka gitu ya. Terus kemudian wudhu hanya boleh di rumah, jadi tidak boleh wudhu dalam masjid. Kenapa? Karena kalau kita wudhu di dalam kamar mandi, kita punya tendensi untuk menyentuh tempat-tempat atau dinding kan ya, yang bisa untuk menjadi media sebagai virus itu menyebar. Terus kemudian kita disuruh bawa sajadah sendiri. Terus antara satu saf dengan saf yang lain itu harus 6 feet atau 2 meter. Jadi makanya masjid itu hanya bisa sampai 30% dari capacity, karena harus jaraknya jarang-jarang gitu. Nah terus ini Pak, tadi kita biasanya kan habis sholat kita dianjurkan itu budaya ya untuk salam-salaman seperti Ustadz tadi dikatakan. Selama masa ini kita dianjurkan untuk tidak bersalam-salaman. Terus kemudian kalau misalnya umur kita itu di atas 65, itu disarankan tidak untuk masuk masjid karena itu rentan atau risikonya tinggi untuk terserang virus. Anak-anak di bawah 15 juga tidak disarankan untuk ke masjid. Kemudian ketika masuk atau keluar dari masjid itu kita harus antri. Jadi nggak bisa bergerombol gitu, masuk pintu dan masuk atau keluar. Jadi harus ada check-in dan check-out. Dan ketiga, kita menggunakan, kalau baca Quran itu kita menggunakan
Mas Ruli. Putus. Terus ya. Siapa yang bertanya? Saya masih danus. Putus ya Pak? Putus mungkin Mas Ruli. Saya lepas dulu untuk ini ya. Ya ini kayaknya masjidnya masih belum ada ini ya, belum ada aktivitas ini di sini. Oh gitu. Ini udah mulai azan maghrib ya Mas Agung ya? Seharusnya sudah sekarang. Jadi tadi saya rencana sebetulnya mau ke downtown. Maksudnya di downtownnya gitu ya. Cuman karena waktunya tadi kan khawatir ini macet atau gimana, saya nunggu di sini kan karena tinggal sebentar. Ternyata kok belum ada tanda-tanda ini. Waduh, terima kasih. Kayaknya ini udah lewat. Jadi saya kayaknya sholat dulu di luar dulu. Nanti mungkin saya sambil jalan lagi gitu ya. Azan dulu Pak, azan. Azan. Azan bahasa Kanada. Ini saya udah wudhu dari rumah, sudah siap dengan sajadah, sudah bawa masker gitu ya. Tapi nggak ada jamaah lain ya Mas Agung Kalau ya? petugasnya orang mana Pak yang ke masjid Pak? Orang situ ya, orang biasanya. Ya tergantung sih Pak ya, tergantung masjid mananya. Tapi kebanyakan Timur Tengah ya. Secara sekilas ini biasanya kalau maghrib kan biasanya on time ya. Iya. Ini saya ada tunggu tadi ada mobil di depan sini. Saya pikir beliau orang masjid, saya datengin ternyata beda. Jadi saya kayaknya ini mungkin cuman baru sholat Jumat aja yang di sini ya. Saya tadi cek sebelumnya websitenya bilang sih buka. Tulisannya juga nih di sini. Tulisannya juga ada kan. Manage people salah gitu. Oke, baik. Wah, terima kasih diajak. Ibu Nancy sedang di mana? Ibu Nancy juga sudah mulai. Kami sudah kembali ke kantor Pak. Ke kantor, alhamdulillah. Ini parkiran. Saya izin sholat dulu Pak ya. Boleh Pak. Saya juga ya, Pak. Mungkin sudah selesai saja ya. Mungkin memang sudah waktunya sampai batas. Oh silakan Pak Rudi. Bu Nancy, nanti saya kalau boleh izin untuk mendapatkan nomor telepon Ibu, karena teman saya itu sudah ekspor kerupuk, macam kerupuk ke Taiwan. Kerupuk. Oke. Ya buatannya dari Blitar. Oh, iya. Sudah 10 tahun mereka ekspor dan mungkin ada peluang nanti saya kenalkan. Baik. Ya, terima kasih Bu Nancy. Ya, nanti nomornya ada di saya. Oke. Mungkin sudah jam 8 waktu sini ya dan maghrib di sana. Kita coba tutup aja. Masih ada Pak Ustadz Rusli Hasbi ya. Pak Ustadz, atau ada pertanyaan lain mungkin dari yang lain? Silakan Pak Edi. Pak Edi, monggo Pak Edi. Assalamualaikum semuanya, dan pertanyaan saya ini saya tujukan kepada Pak yang masih muda tadi, Pak Robi. Pak Agung, Pak Rudi, apa Pak Robi. Oh, lagi sholat ya? Iya, mau sholat Pak. Ya Pak, saya ada Pak. Gimana? Iya Pak, mohon izin Pak. Pak Robi ada. Ya, maaf. Pak Robi ya, ini pertama Pak Robi itu masih ada hubungan dengan Pak Haji Orama ya? Romai Rama ya? Udah ada guyon. Udah aja. Ini ya, saya mau tanya. Apa betul itu di masjid-masjid di seluruh Kanada itu tidak boleh azan pakai corong karena alasan noisy ya? Ya. Ya, sekarang justru yang pada musim pandemi ini boleh itu diperbolehkan. Itu gimana? Alasannya apa ya? Betul apa enggak ya? Dan alasannya apa ya? Nah, jadi sebenarnya itu alasannya itu karena itu mengganggu orang yang sedang beristirahat misalnya, apalagi kalau isya-nya sudah malam gitu ya, atau maghribnya sudah malam ketika summer seperti ini. Nah, selama pandemi kan boleh itu? Selama pandemi boleh, tapi tetap ada batas desibel atau kekuatan. Disabilitasnya ya. Disabilitasnya tetap ada. Nah, jadi dengan begitu kalau misalnya kita ada di parkiran itu kita bisa dengar Pak. Nah, saya kan mau pulang nih langsung sholat di rumah. Ya. Bisa mungkin di itu dulu.
Pak Edi bisa ditunda nanti terima kasih. kita tutup dulu ya Bu. Nanti kita masih online nggak apa-apa. Nanti untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang di Kanada udah waktunya sholat. Mungkin Pak Rusli Pak untuk maghrib dulu. Terima kasih. Boleh Bu, terima kasih mohon banyak. izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak. Mari. Terima kasih sampai salat batas maghrib. Ya Bu Nancy, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan silaturahim kita jalan terus. Nanti ada beberapa yang nanya nomor telepon Ibu Nancy, nanti saya berikan ke teman-teman ya. Pak Ustadz Rusli Hasbi masih ada Pak Ustadz? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Robi masih belum sholat, mau melanjutkan atau mau maghrib dulu? Ini kalau atau saya sholat dulu kali ya, biar kita bisa lebih ngobrolnya lebih enak lagi. Boleh. Ini teman-teman ya. Silakan. Ya. Pak Agung silakan. Ini jadi acara mau ditutup atau mau masih lanjut? Monggo. Mungkin sholat dulu kali 5 menit. Ya, 5 menit. 5-10 menit sholat dulu, monggo. Ya, nanti ditutup. Boleh. Tunggu Pak Ustadz Rusli juga nanti. Ya. Pak Ustadz Rusli masih ada ya? Saya minta pamit ini Pak. Oh, masih pamit. Atau ditutup saja dulu Pak ya? Atau ditutup aja Pak. Rusia dan dari Kanada ya. Ya, Pak Ustadz minta waktunya untuk ditutup acara. Nanti kalau yang masih mau online silahkan. Monggo Pak Ustadz untuk menutup acara. Silaturahmi. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Bapak mau menutup acara dengan doa Pak Rusli? Oh ya, bagaimana? Ya, silakan menutup acara dengan doa saja. Ditutup dulu ya. Ya, silakan Pak. Baik. Alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ba'du. Ya Allah. Amin. Kami berkumpul dengan mengkaji firman-Mu ya Allah. Amin. Keberkahan kepada kami semuanya yang bergabung. Amin. Pejuang subuh ini ya Allah. Amin. Dan Allah berkahi kami dan keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, istri suami kami ya Allah, dan pekerjaan kami yang kami geluti sekarang ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, jauhkan kami COVID-19 ya Rabbal Alamin. Persatukan umat ini ya Allah. Persatukan umat ini ya Allah, persatukan umat ya Allah untuk merajut persahabatan dan antara kami semua ya Allah. Ya Allah, jadi agama Islam ini agamamu ya Allah. Kembangkan Islam di negara dimanapun berada, khususnya Indonesia dan Kanada ya Rabbal Alamin, dan negara-negara yang lain ya Rahman Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Terimalah kurban kami bagi orang-orang yang berkurban 2 hari lagi ini Allah, dan jadikan sebagai itu amalan saleh kami ya Allah. Panjangkan umur kami sampai ketemu lagi dengan kesempatan ya Rabbal Alamin. Rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ikut pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit juga Bapak. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ini saya juga sebetulnya mau pamit karena pagi ini anak-anak pejuang subuh cilik acara memanah. Belum pamit Pak Fadian? Ya, silakan Pak Edi. Nah, itu Pak Agung Widodo ini ada hubungan famili sama Pak Agung Toronto Kanada Pak? Enggak ya? Enggak Pak. Mukanya mirip itu. Mirip ya. Waduh, saya kira kembarannya. Enggak, bukan. Jadi nama Pak Agung Pondok ini. Silakan Pak Zaidi Umar. Ya, silakan Pak. Ya, usul sedikit nih. Jalan-jalan ke negaranya Imam Bukhari dong. Boleh Pak. Kita sedang mengadakan juga kontak di sana. Hanya memang ada permasalahan perbedaan waktu, Pak. Kalau di sini kita pagi jam 7 setelah kajian ba'da subuh itu, di sana masih jam 1, jam 2 malam. Ini rencananya juga kita ke Turki ya Pak, kan Masjid Hagia Sophia udah dibuka gitu kan. Ternyata di sana jam 2 malam tadinya boleh, ternyata belum boleh. Tapi insya Allah Pak, kalau Bapak nanti... Iya. Apa itu Kazakhstan ya? Kazakhstan ya? Iya. Ya, kalau di viral kan ada tuh Bung Karno yang menemukan makam beliau.
Bukhari. Bukhari itu asal katanya dari Bukhares, Pak. Jadi beliau dari Bukhares, jadi kotanya sana. Ya, itu aja. Terima kasih, Pak. Mohon doanya nanti kita bisa jalan-jalan bersafar ke sana. Ya. Banyak negara menambah wawasan kita tentang keislaman kita, membanggakan kita. Sama ini Pak Dian, Andalusia, Cordoba. Ya, betul. Kalau kita ke arah Timur Tengah, Eropa, di sana masih malam, Pak. Gitu. Kayak di Serbia, kemarin Pak Dubesnya tengah malam. Jadi ini sedang diusahakan di Amerika Latin, Amerika Utara, terus di tengah Pulau Pasifik. Tapi coba nanti kita usahakan mungkin kita bisa bergeser waktunya di sini Bada Asar, mungkin ya. Bada Asar di sana siang. Tapi insya Allah kita usahakan, mohon doanya aja, teman-teman. Assalamualaikum, Pak Ustaz, Pak Dian. Ya, waalaikumsalam. Cuma mau ngomong, kaosnya bagus. Oh, alhamdulillah. Boleh nanti kita pesankan. Nah, ini juga ada Jafar. Oh, Pak Jafar. Ini juga ada program sedekah. Assalamualaikum juga nih. Nanti kalau teman-teman mau satu set ya gitu. Jadi pesan masker tapi bonusnya topinya kaos. sekalian, Pak. Topinya boleh, sekalian. Boleh, insya Allah. Boleh, terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Pak Ustadz Sodian, terima kasih. Dan kita Sama-sama bisa ini. ketemu lagi, alhamdulillah. Insya Allah, terima kasih Pak Supriyono. Amin. Salam untuk teman-teman. Ya, mungkin ya. Kita juga kalau nggak ada apa-apa lagi, kita pamit. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di Jumat pagi ya. Ada kajian Jumat pagi, hari Sabtu pagi, dan insya Allah nanti Ahad pagi kita rencanakan juga tetap jalan-jalan internasional melihat sahabat-sahabat Muslim kita di luar. Oke, mohon doanya. Terima kasih silaturahimnya. Mudah-mudahan berbalas surga untuk kita semua. Amin. Pak Wadian. Iya, Pak Rudi. Pak Wadian, ditunggu Jalpak tuh. Pak, ya. Jalpak, ditunggu Jalpak di Kartika Utama. Oh, kata saya mau panahan dulu nih, Pak Rudi, latihan panahan. Udah ditungguin tuh di panahan. Pada ya. Pak Rudi topinya juga keren tuh, Pak Rudi. Oh. Pak Agung tuh. Kumisnya juga keren. Nanti dikirim, Pak. Pak Agung di mana nih, Pak Agung? Pak Agung tuh. Nah, di mana Pak Agung? Pak Agung udah selesai sholatnya, udah masuk ke masjid, Pak ya? Masuk masjid, bisa masuk masjid, Pak Agung. Iya. Pak Agung ya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ini maaf nih tadi, jadi ini bisa masuk. Ini masjidnya tadi, saya bisa masuk, alhamdulillah. Oh, keren ya. Alhamdulillah. Iya. Keren, Pak. Jadi ini masih di dalamnya masih. Masjid tertua Pak ya di Toronto ya Pak ya? Sorry. 62 Yeah, ya. so we are live from Indonesian Muslim community. Yeah. So I didn't realize that the door is actually open from the other side. So I was waiting from the other side. Oh, so, salah pintu artinya. Yeah. Sorry. This is from Indonesia. Inshallah. So let me. So this is we are live. So. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya. Assalamualaikum. Maybe I have to put it in the speaker. YouTuber. No, this is not YouTube. This is like a Zoom conference meeting. Yeah, yes, mashallah. We are live from Jakarta, Indonesia. Assalamualaikum. From Jakarta. Sorry, tapi suaranya nggak bisa dengar nih. I'm sorry. Let me put in this on the speaker. Hopefully. Oh iya betul. Assalamualaikum. Yeah. Give me 1 second. Yeah, just touring about this. This is all this in GTA, Greater Toronto area. MashaAllah. Yeah. So what's your name? It's Fuzzy. Fuzzy. Yeah, nice to meet you. My name is Agung. Inshallah. Halo, assalamualaikum. Somebody's watching this? Yes. Waalaikumsalam. From Indonesia. Yeah. Ya, jadi tadi saya ulang lagi ya. Nah, ini dalamnya masjid. Ini maaf tadi udah selesai. Oh, masih ada 45 ya. Jadi ini dalam masjidnya. Ini masjid yang pertama yang tertua di GTA. Ini masjid jadi Jami layoutnya Umar ya, Pak
Masjid Jami. Jami Omar ya, bukan namanya ya? Jami Toronto, Masjid Jami Toronto ya. Oh, bukan Jami Omar. Jami Omar itu di mana? Di yang Turki itu, Turki punya? Oh, kalau Turki ini di Toronto, Pak. Jaraknya 1 meter, Pak ya, atau lebih dari ini. Bukan, artinya Jami Omar itu kalau tidak salah. Oh, di Ottawa, Pak. Ottawa, ya. Iya. Tertua juga ya, Pak ya? The oldest mosque in Itu in Toronto, yes. second oldest in Canada. Ini kan bekas, ini kan bekas gereja ya, Pak Agung ya? It's in Indonesia. Oh, nice. Nice. No, it's good. Right. Take your time, look around. That's the sister section. That's sister section? Converted church. The church was built in 1900. 1900. Yeah, the Muslims took it over in 1968 or 67, I believe. The Albanian group of Albanians and the multicultural group together took the Muslims over. Oh, okay. Assalamualaikum. Ya. Ini kan convert dari gereja ya Pak Agung ya tadinya ya? Iya, jadi benar-benar di dalamnya nggak dirubah kan? Ini kalau sister section dari belakang. Arah kiblatnya kebetulan lurus yang ini. Mihrabnya tuh. Bukan arah ke Mekahnya? Mereng dikit ya. Oh, mereng dikit ya. Kita bisa pakai Google Map, kita bisa ini nih, teman saya bisa mengukur dengan Pak. Nanti tolong kirim share location-nya, nanti kita lihat arah kiblatnya. Siap. Nuansanya masih gereja ya. Masih gereja. Nih, tadi saya curiga kenapa nggak mungkin kan nggak ada masjid, nggak ada sholat maghrib kan? Salah pintu ya. Makanya saya langsung, dan nggak ada suara sama sekali, bener-bener silent. Padahal saya di depan pintu ini kan, terus saya coba jalan dari blok yang lain gitu. Ternyata bisa. Ini sebelumnya saya lewat dari sini, bisa juga sih dulunya pada saat normal ya. Ternyata dikunci. Maghribnya ya. Kenapa? Sudah selesai maghribnya tadi. Sudah selesai maghribnya ya. Jadi ini waktu jam maghribnya. Jadi jam maghribnya itu jam 8.56 ya. 8.56 ya. 4.45. Ya, isaknya 10.30. Marbotnya orang mana nih Pak Agung? Ya, bisa saya tanya, insya Allah. Marbotnya orang mana Pak Agung? Sepertinya orang Timur Tengah ya. Bukan orang Indonesia ya? Bukan. Nah, ini dirubah menjadi masjid tahun berapa Pak Agung kalau boleh ada info? Ini Pak Robi. Ya, jadi ini masjid ini church ini di-convert menjadi masjid itu tahun 1969. Oh, 69. Oke, makasih. Ya, dan church ini sendiri itu dibangun tahun 1910. Oh, 1910 church-nya bangunannya ya. Ya. Tahun 69 dikonvert menjadi masjid oleh beberapa imigran kecil yang berada di Toronto. Dan biasanya itu kalau Toronto masjidnya itu, pengelola masjid akan berdasarkan dari komunitas Islam atau Muslim di sekitar masjid itu. Jadi misalnya kalau Toronto mungkin ini Timur Tengah, berarti biasanya pengelolanya dari Timur Tengah. Tapi kalau dari Pakistan nanti dari Pakistan gitu ya. Iya. Nah, hanya saja yang menarik kalau masjid-masjid di Kanada ini agak berbeda dengan Indonesia adalah untuk wanita itu selalu biasanya di atas, di lantai atas, dan tempat wudhunya itu langsung terpisah kan ya. Kalau wanita itu langsung menuju ke atas biasanya. Tadi kalau Mas Agung bisa ke kanan kali ya, itu ada lantai atasnya. Ya. Ya. Oh, yang atas itu ya. Kayak balkon gitu ya. Betul, dan pintunya memang terpisah. Kalau kita kan di sana tetap satu pintu, tapi yang satu ke depan, satu ke belakang ya. Iya. Ya, itu yang agak berbeda juga di sini. Iya. Dan di sini juga banyak masyarakatnya itu karena dari Timur Tengah dan Pakistan, India ya, dari Asia Selatan. Jadi mazhabnya itu beda dengan Sunni. Artinya bukan Syafi'i. Ya, tidak akan membedakan lagi. Iya. Ya, sekarang donate-nya di sini juga udah biasa di sini. Mungkin di Indonesia juga sama aja kali ya. Mulai. Sudah bisa tinggal tap aja. Jadi nggak ada alasan nggak bawa uang cash lah kalau mau nyumbang. Nggak ada alasan nggak sedekah. Nggak ada.
Ya, terus wudhunya memang tahun ini bangunannya. Ya, wudhunya memang tidak accessible ya, seperti dibilang Om Robi tadi. Pak Agung, nama masjidnya apa Pak? Boleh share Pak? Atau ada Masjid Jami. Masjid Jami Toronto ya? Yes. Oh, Toronto ya. Saya banyak teman-teman dari sana, saya di Nokia banyak teman-teman di attack in Kanada. Quebec, this is the local neighbors. The messages from the local neighbors for support for the Muslims. Oh, so what happened? After the attack, we had an attack in Quebec on the mosque. And Yes. So after New Zealand attack, and then after the attack in Quebec, this is the support of all the local neighbors, some of the local neighbors who live around here. MashaAllah. Support the mosque. Yeah, mashallah. It's very good support. MashaAllah, yeah. That's the Bosnian artwork. This is like a Bosnian influence. Right here, if I can get your light on, it'd be nice. Yeah, that'd be nice. See, that's a Bosnian influence. MashaAllah, this masjid, many communities have come through it. The Indonesian community came in the 1980s. We had a huge membership come from Indonesia and Malaysia. MashaAllah. They came to the university to Islam. Yes. So assalamualaikum to you guys. Waalaikumsalam warahmatullah. Hope to see you guys all in the mosque. We can't accommodate 300 million of you, but we can do it one at a time for 300 million days. So start your list. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Orang Pakistan ya Pak ya? Where are you from, brother? Yes. I'm born in Scotland. Scotland. You born in Scotland. So you're first Scottish, Punjabi, Canadian. Oh, mashallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you. Jadi ceritanya ini waktu ada attack di Quebec waktu itu kan? Nah, terus langsung dikasih ini message-nya dari tetangga-tetangga ini. Oh, masyaallah. Diperlihatkan bagaimana ininya gitu ya, supportnya mereka. Personal sekali ini terus dipasang. Jadi tadi di luar kan tadi saya liatin juga kan di sekitar masjid juga santai-santai, memang kondisinya normal gitu ya. Ini message from our neighbors. Ya. Itu, mashallah. Yeah, we're showing the message from the neighbors after the attack. Yeah, it's so nice to show the support from. Are you visiting here now? No, I live here. I live in Mississauga. Oh yeah. And this is the first time you came to Guyana? No, it's a couple times. First time during the pandemic though. Yeah. Yeah, so I didn't realize that that it's only from this side of the. That's closed because of this. Because of the pandemic, mashallah. Yeah. We just wanted to have better control. People coming from here. Got it. Otherwise, that is our main entrance. Yes, that was our main entrance before. That's what yeah, mashallah. But there were directions there on the door. Every door. Yep. I just missed that, yeah. Yeah, I saw you before the prayer around 8. Yeah, I was there. I was like, looking around. Yeah. Next time. You missed the Maghrib prayer. Yep. I prayed outside. I couldn't hear anything though. It's so quiet, because. Yeah, mashallah. How long are you here now? In Canada, in Toronto, it has been 8 years. Right. Okay. Working here? Yeah. Going to university college? No, I'm working here. Yeah. This is this is with our brothers and sisters from Indonesia. Now, so we are live right now. They are home. Yes. Yeah. It's a daytime now. It's a daytime over there. Yep. After Fajr. Sure. Okay. Both the same language, different? Bahasa and Malay is kind of close. Okay. Yeah, we can understand each other, but it's not exactly the same. There's not just one language. There are so many languages because of the region, islands. Even in Malaysia, there are so many languages. Not Yeah. only I said Malay only. No, that could be Bisa dengar ya atau? Iya, sedikit. Iya. Sedikit. Would you like to stay for Isha prayer or you're going now? 10:30. Yeah, I'm not sure. Yeah, we'll see. Okay. Right. Jazakallah. And are you the imam? Sorry. Imam is upstairs. You want to talk to the Imam, he's upstairs. Okay. You get
Sheikh Hamdi. And where is he from? Sorry? Oh, he's from Egypt. So our Imam is from Egypt. Oh, okay. Yes. Assalamualaikum, Imam. Oh yeah. He's upstairs. Oh, okay. Ya. Oke, mau bertemu dengan Imam? Oh, ya. Boleh? Ada waktu atau? Boleh Pak. Silakan Pak. Boleh. I just go upstairs. Is that okay? This is online. It's okay, right? Masya Allah. Insyaallah. Oke, alhamdulillah. Oke. Thank you. Wah, ini malah suruh langsung naik ke atas ini. Luar biasa nih Pak Agung di antar kita nih, bisa ketemu Ibu. Masya Allah, Oh, Masya Allah. Ini udah. Maaf ini tadi ada miss. Ya biasalah, kalau fokusnya Apa-apa. tentang ini, jadi ada tulisan di pintunya. Oh, saya curiga kan. Nggak mungkin nggak ada sholat masjid kan? Sholat maghrib kan? Iya. Pak Agung udah sholat Iya. maghrib tadi di luar, apa di dalam? Sudah di luar tadi. Nanti di luar tadi. Tadi saya sholat di luar. Oh, ini. Oh, tapi imamnya lagi nggak ada. Oh. Atau di pintu. Dipanggil, Bang. Pintunya di balik tadi mungkin Mas Agung. Jangan-jangan salah pintu lagi nih. Assalamualaikum, brother. Assalamualaikum. I'm good. My name is Agung. I'm from Indonesia and I'm with my Indonesian friends here. So are you okay? This is online with Zoom. I have. So this is, I'm just touring, basically showing this is the oldest mosque in the GTA. So our friend in Jakarta, Indonesia right now, they're just basically after Fajr prayer, there's some congregation and some halaqah. And then I will just give some tours. This is the oldest mosque of Toronto. Actually, I missed the Maghrib because I didn't realize it was from different door. Sure, yeah. MashaAllah, yeah, sure. So, yeah, I miss Maghrib, and I'm here with how many participants now? It's about 40 brothers and sisters in Indonesia. So, are you okay? This is like online with Zoom. It's like yeah. So, what's your name? Can I see? What's your name? My name is Sheikh Hamdi Abdul Ghaffar. Sheikh Hamdi Abdul Ghaffar, and you're from actually, I'm Canadian, but I'm from Egypt. Yes. Yeah, so Assalamualaikum from our friends from Jakarta. My brothers. Hopefully you are fine, you are doing well. Yeah. So I cannot really hear you, unfortunately, because I just let me put in my speaker. Hopefully we can. Give me 1 second. Let me put it on speaker so that yeah. Okay. So, sorry. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi maaf ini lagi telepon ini imamnya. Silakan kalau mau diisi yang lain dulu, Pak Pandi. Namanya seperti Pak Slamet Raharjo ya? Silakan Mas Robi kalau mau kasih keterangan tambahan. Waalaikumsalam, brother. How are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Pak Imam? I'm fine, alhamdulillah, barakallah fiqh. May Allah bless you, bless your effort. Amin. Serving Islam. Amin ya rabbal alamin. So here we are. This is mashallah our brothers and sisters in Jakarta, Indonesia. Jakarta is the capital of Indonesia. So they call it what is in English like the apa itu pejuang subuh. Fajr prayer. Fajr fighter. Wake up in the morning, goes to the mosque. Fajr prayer fighter. Okay, so our brothers basically promoting
Yeah, promoting of the importance of Fajr prayer in the masjid, especially for brothers. So they're promoting. Let's go to masjid, but right now because of the pandemic. Sure. Because of the pandemic, so all the discussion and halaqah being done in online. So your halaqah is only for the teaching of Quran or something else? It's more. I think the halaqah is reviewing about the Quran, and then after the Quran done, which is like at 9 o'clock here. So they have like a tour in different countries, and this time it's from Canada. Like they have done with New Zealand and Australia and different parts of the world, and now it's Canada. So we have our colleagues in Ottawa today and also in Toronto. So I'm just showing this. This is the oldest mosque in Toronto, in GTA. GTA. Yeah, the Great Toronto. Yeah. So how do you know about Indonesia? Do you know about Indonesia, by the way? Yeah, for sure. Yeah. I lived in Saudi Arabia for 21 years. Yeah. Okay. So in Saudi Arabia, I have a good history with my brothers there from Indonesia. Yeah. How long have you been here? 8 years in Canada. 8 years in Canada. Yeah. And is there any like the most exciting story, or is the most inspiring, or the most challenging in situation in Canada? What is there any story? It's the problem of every Muslim here in Canada that he is facing many challenges. Okay, regarding to how you can adhere to your religion. Okay, without any problem. Okay. So I can say honestly that we are in Canada. We feel free that we are in our country. Okay? We feel that we feel home. Yeah, we feel that we practice our religion with freedom, with totally with freedom, with unlimited freedom, if you can say. Okay. So nobody can bother Muslim here to as long as the Muslim is adhering to his deen, okay, in a way that doesn't bother the others, okay? Yeah. So we have many cultures in Canada, but the good thing here in Jami' Mosque, the oldest masjid in GTA, that once you enter the masjid, you can smell the fragrance of the history of Islam in Canada. Mm-hmm. Because from this masjid, okay, we have right now more than 250 masjids in GTA. Originated from this masjid. Originated from this masjid? From this masjid, yeah. So this masjid, we call it the mother of the masjid. MashaAllah. Yeah. So everyone in other masajid, he has memory from this masjid. MashaAllah, yeah. And all of them start from this masjid, okay? So in December last year, we celebrated the 50th anniversary of this masjid. 50th anniversary. 50th anniversary. 50 years, okay? Yeah. The age of this masjid. On that day, on 1969, the King Faisal, okay, the King of Saudi Arabia, he bought this church, okay, and he converted it to masjid. So this is the story of this masjid. Yeah. And the community started from here, and day after day, the community, spread out the GTA and also the other provinces in Canada. And alhamdulillah, we have now more than 250 masjids. Yeah. In GTA or in... Yeah. Alhamdulillah, yeah. Yeah, it's easy to find masjid here. Yeah. Alhamdulillah. So this is my impression about the Jami' Mosque as the oldest masjid in Canada. The other good thing here that this masjid is open for all Muslims, regardless of your madhab, your tradition, your culture, okay, your race. This masjid, so you can find all the backgrounds, okay? Yeah. From Pakistan, India, from the Arabs, Egypt, Morocco, Algeria, Tunisia, okay, from Africa, okay? From Canada itself, we have new Muslims, convert Muslims from Canada. Yeah. So this masjid is open for all, alhamdulillah.
Ya. Barangkali ada teman-teman yang mau ada yang ditanyakan. I'm just speaking in Bahasa as well. Convert to the Muslim? A lot of Canadians convert to the Muslim, a lot of people. Kenapa? Banyak orang Kanada convert to Islam? Yeah. Is there many Canadians who converted into Islam? Yes. Yes. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, Alhamdulillah. So, through the Islamic Center in Toronto, Alhamdulillah, we received hundreds of Canadians. Alhamdulillah, they embraced Islam. Okay. In this message, especially, I have many brothers and sisters who came here, who discussed with me about Islam, and after a while, after they, became aware about the Islam, the rules of Islam, the comparison, of Islam, with the other religions, alhamdulillah, they agreed and they embraced Islam, alhamdulillah, and they declared the Shahada. Many of them witnesses the Salah with us here in this masjid, and they declared the Shahada in front of the congregation. MashaAllah. Alhamdulillah. Ada kira-kira ada lagi? How about the Hajj program? Going to Hajj? Haji. Hajj program? Yeah, for this year especially, you mean? Oh, dari doher. Oh, in general. General mungkin Pak. In general program haji di sana bagaimana? Program haji ya. Koordinasi masjid untuk koordinasi orang Kanada ke haji. Ya, suaranya agak kurang jelas ya, agak campur-campur. Tentang ini ya, tentang haji ya. Ya, haji ya. Ya, they want to understand about the Hajj program, especially before the pandemic and during the pandemic. Yeah, this year, unfortunately, we have no program. Yeah. Saudi Arabia, due to the COVID-19, I think they not allowed right now this year. Yeah. I knew that a few people will be allowed to go Hajj, I think, from Saudi Arabia. It's 1,000 or something. Yeah, from the local. But from Canada, like all the other countries, I think it's not permissible this year. Yeah. Sure. Unfortunately, we hope inshallah next year. Inshallah. Yes. Is there any question from brothers, sisters? Can I ask how is the upcoming Kurban ritual in Canadian mosque? Yeah, the Kurban. Yeah. The Kurban. Yeah. What kind of ritual? Is there any program here in Canadian mosque? Yeah, actually, some massages, some mosques offer the Qurbani. Okay, you can pay almost from 200 to 300 Canadian dollars. Okay, and they buy the goat or sheep. Okay, and they slaughter in a specific places here in Canada. So they are only allowed for specific places, permitted places to make the slaughtering. Okay. But mostly it's an individual act, not a group act. Individual. Okay. Yep. Okay. Any other questions? Boleh mau tanya lagi, jemaah? Boleh tolong tanya ini, Mas. Mereka itu rencana untuk sholat Idul Adha nanti gimana ya? Oh yeah, that's a good question. How is your plan for the Eid Adha, Eid Qurban prayers? Yeah, for Eid as we do in Jum'ah prayer right now, we will make 2 Eid prayers. 2 Eid. Yeah. So the first one will start at 8 o'clock in the morning. Second one at 9 o'clock. So we have to, because we have to make the social distancing, So we have to distribute the number of the congregation, okay? Yep. Upon 2 prayers, okay? Instead of 1 prayer, as we usually do 1 prayer. Yep. But right now we do Jum'ah twice and we will do Eid twice. Eid twice, yeah. Are we using apps or website, or how do we register to? Yeah, we have website. This masjid belongs to ISNA Canada, a big Muslim association. So we have to register online. So we have the website isnacanada.com. Okay. Yep. So we have to register for every salah. Yep. But you can register once for the all regular salawat. But
for Friday and the Eid, you have to, every Friday you have to register, and for Eid also you have to register. Oh, ya. Oke. Ya, dua kali insya Allah. Satu tahun. Ya. So, itu sama dengan semua Islam masjid atau hanya untuk Masjid Toronto ini aja? Yeah, does that apply for all masjid or only for this masjid? For the Eid prayer, mostly two prayers? No, in Isna Masjid in Mississauga, they always make 5 prayers. Because so many. Yeah. For Jum'ah, they make 5 Jum'ah. Yeah. 12 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, okay? Yeah. And 3:30 and 4:30. So they make 5 Jum'ah every Friday. Yeah. And I think they will do Eid the same way. Eid the same way 5 times. Yeah. Okay. Jadi di 5 batch. 5 kali sholat. 5 kali sholat, iya. Iya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyain? Insyaallah. Ada lagi mau ditanyain ini? Gimana? Atau masih? Terima kasih kalau gitu. Yeah, I really do appreciate for taking the time and guys, brothers and sisters, may Allah bless you. May Allah subhanahu wa ta'ala strengthen, your heart, fill your heart with iman, and be steadfast in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala gather me and you in His Jannah, inshallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Take care, barakallah. Thank you, barakallah. Yeah. Sorry, I cannot really hug you. I would like to hug you. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you. Assalamualaikum. Insyaallah ini baik sekali. Matur nuwun sangat ini Mas Agung nih, waduh. Iya, ini maaf nih saya tadi, waduh, ini kalau harusnya tadi bisa sholat maghrib di dalam ya. Iya. Nah, nggak apa-apa lah. Isanya masih 1,5 jam lagi ya Pak ya? Lama juga ya Isanya. Kenapa? Isanya juga masih lama Isanya ya? Isanya masih lama, masih setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi. Wah, iya. Gimana mau? Di mana Pak Fadian nih? Waduh, Pak Fadian dulu ya. Kalau sekolah anak-anak gimana Pak di sana Pak? Madrasah atau gimana di sana anak sekolah Indonesia? Macam-macam ya Pak ya. Ada sekolah Muslim juga di ISNA, tapi banyak juga yang di public school. Anak saya sih di public school sih ya. Public school, ya kebanyakan di public school, tapi ada juga Islamic school juga. Iya. Iya, ini saya kasih headset lagi, ya, supaya lebih jelas suaranya, insya Allah. Iya. Jazakallah, brothers. Thank you so much. Give us time. Assalamualaikum. Iya, jadi ini masjidnya, jadi luar biasa nih Pak, kunjungan ini. Ya, jadi ini ada yang weekend. Ya, jadi ini masjid tertua lah. Ini mother of, ini ibunya masjid di Toronto ini. Iya, mungkin juga cikal bakal penyebaran Islam juga di situ Pak ya. Iya, betul. Iya. Gimana? Udah dingin Pak udaranya mau malam? Oh, ini masih enak-enaknya nih Pak Toronto. Sejuk ya. Toronto nikmat-nikmatnya ini Pak, enak-enaknya nih, alhamdulillah. Ya, jadi bisa ini lagi enak-enaknya buat sepedaan ini. Oh. Ada sepedaan juga Pak di sana Pak? Oh iya, ini lagi musimnya kan, lagi musim sepedaan karena lagi summer kan. Biasanya kan cuma summer. Kalau sudah mulai dingin nggak bisa lagi sepedaan kan. Alhamdulillah. Kayaknya itu pesan yang lain lagi itu bisa seharian sendiri itu. Oh iya tuh ya. Sepeda. Touring sepeda itu live. Iya. Mas Agung mau isya di masjid situ langsung atau masih lama Pak nanti? Masih 30 menit. Silakan kalau mau lanjut sih saya bisa stay. Oh, udah nih katanya.
Mas Agung. Alhamdulillah, Pak. Ini juga kebetulan sepertinya udah pada ada aktivitas juga di sini, udah pada ada. Iya, ada siang. Iya, Nanti udah mulai siang lagi ya. kali ya kita buat program lagi nih, Pak. Iya, terima kasih. Ini mohon maaf ya kekurangannya tadi ya. Terima kasih sekali Mas Agung, justru udah bisa. Nanti boleh mau share nomor WA ya Mas Agung ya. Kalau siapa yang mampir. Pak Fadian sudah ada nih. Iya, terima kasih. Pak Budi, terima kasih banyak. Pak Budi juga, terima kasih. Ya, Pak Budi. Mas Pak Robi, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sama-sama. Anytime Pak ya. Bapak-bapak di sana sama keluarga. Insya Allah pandemiknya selesai kita bisa bertemu langsung lah secara fisik. Amin. Insya Allah. Amin. Salam buat semuanya Pak Agung. Ya, terima kasih sekali. Salam buat semua. Insya Allah nanti kita ada kajian bisa direkam Pak, nanti kita kasih link nanti ini bisa dilihat lagi. Terima kasih Pak. Saya mewakili pengajian Ottawa nih. Oh iya, Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Ya, Mas Agung belum mengenalkan diri itu yang sebenarnya. Mas Agung itu Presiden MIIT, Muslim Indonesia. Masya Allah. Islam Indonesia di Toronto, MIIT. Itu presidennya beliau. Sekretarisnya itu yang tadi bintang film tadi katanya. Mas Robi. Alhamdulillah. Begitu beliau berdua begitu tawadu, jadi tidak mau menunjukkan jati dirinya gitu. Aduh Pak Budi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap selalu bersilaturahim, Pak. Insya Allah nanti kita. Amin. Kajiannya kalau waktu bisa ikut. Amin. Terima kasih acaranya, jazakallahu khair. Terima kasih Pak Agung. Pak Budi, Pak Agung, Mas Robi semua. Nomor WA-nya Pak Agung ya. Ya. Terima kasih Mas Agung, terima kasih Mas Budi. Pak Iwan. Sama. Terima kasih Pak Robi. Sama-sama Pak semuanya. Terima kasih Pak Iwan. I want. Matur nuwun semuanya. Sudah mau direpotin. Kami tutup Pak ya. Kasih. Monggo, silakan. Monggo.